Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah. Tuhan, terima kasih untuk kematian-Mu. Dan Tuhan, terima kasih kalau ada hari ini, hari Jumat yang agung. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, hidup kami boleh bermakna. Kami boleh menemukan identitas kami di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah kami datang pada hari ini Tuhan dengan hati yang berlimpah dengan syukur dan pujian dan terima kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Karena Engkau sungguh layak disembah. Ya Tuhan, kiranya ucapan mulut bibir hamba-Mu ini dan renung-renungan hati kami semua diperkenan oleh Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, gunung batu dan penebus kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur boleh berbagian bersama dengan Bapak Ibu sekalian di momen yang indah ini. Ini adalah kali pertama saya berada di tempat ini. Saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama dengan saudara dan melayani pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, momen Jumat Agung adalah momen yang spesial bagi kaum Nasrani, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan, kita semua, saudara. Karena kita memperingati hari yang bukan hanya menjadi sentral di dalam kitab suci kita, di dalam Injil Yohanes, tetapi juga menjadi sentral dalam seluruh dunia, dalam sepanjang sejarah. Dan juga Jumat Agung adalah menjadi sentral harusnya dalam hidup kita semua, saudara. Saya ingat ketika saya ada di Toronto, Kanada, ketika saya studi di sana, ada beberapa gereja tertentu yang memperingati, yang mengobserve Good Friday, Jumat Agung, dengan kebaktian atau ibadah yang sering disebut sebagai tenebrae, saudara. Yang artinya sebenarnya kegelapan. Entah saudara pernah mengalami atau tidak, tetapi di beberapa gereja tersebut, termasuk di gereja Indonesian Reformed Church in Toronto, di IREC waktu itu, servisnya adalah servis yang gelap, di mana ada banyak pujian dan tidak ada khotbah perenungan firman Tuhan. Yang ada adalah firman Tuhan yang dibacakan dalam 7 bagian, sebagian dari perjanjian lama dan sebagian dari perjanjian baru, saudara. Jemaat mendengarkan firman Tuhan dibacakan dengan perlahan, dengan intonasi yang baik. Kemudian ada waktu untuk berdiam, dan kemudian ada waktu untuk memuji sebagai respon. Dan kemudian pembacaan yang kedua, berdiam dan ada respon untuk memuji Tuhan. Dan demikian seterusnya. Sampai di akhir kebaktian, salib Kristus dengan kain ungunya dilucuti. Dan kemudian jemaat pulang dengan tertunduk keluar dengan perlahan dalam suasana yang hening dan gelap, dalam kesunyian. Kebaktian-kebaktian itu saya pikir baik untuk mencoba mereplikasi, merekapitulasi apa yang terjadi di Jumat Agung itu, saudara. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara. Tapi karena hari ini adalah hari yang spesial, saya mengundang saudara untuk mengarahkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Di beberapa gereja ketika kitab Injil itu diberitakan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu izinkan saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan firman Tuhan. Kalau ada satu hari di mana umat Kristiani sungguh-sungguh mengarahkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan diberitakan, dibacakan, maka rasanya ini adalah harinya, bersama juga dengan Minggu Paskah tentu saja. Dari Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 37. Ini ayat yang panjang, tapi mari kita dedikasikan telinga kita, pikiran kita, hati kita untuk mendengarkannya. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 37. Demikian firman Tuhan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia, dan bersama dia disalibkan juga 2 orang lain sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah.
Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membuatnya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Silakan duduk, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkannya, tapi juga menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya mendengar, saya diberitahu bahwa gereja ini, komunitas Grace Life ini merenungkan tentang Injil Yohanes dalam eksposisi pemberitaan firman Tuhan yang setiap minggunya. Dan ini sudah dilakukan sejak Januari tahun lalu kalau tidak salah, saudara. Saya memberikan jempol kepada saudara yang minggu demi minggu, walaupun ada beberapa minggu tertentu tentu saja yang temanya bebas. Tetapi minggu demi minggu saudara masuk ke dalam satu Injil, tenggelam di dalamnya, meresapi narasi demi narasi dalam Injil. Dan kita hari ini sampai di Injil Yohanes pasal 19, ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama, saudara. Saudara, Injil Yohanes adalah Injil yang unik, saudara. Karena bersama dengan Matius, Markus, Lukas adalah biografi teologis tentang Yesus Kristus. Tetapi Injil Yohanes itu sedikit berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Yang lebih melihat Yesus, kehidupan Yesus seakan-akan seperti dari bawah, dari sejarah. Yohanes memulai bukan dari palungan, bukan dari Bethlehem, bukan dari kelahiran Yesus. Tetapi dari kekekalan. Pada mulanya Yohanes pasal 1. Mengingatkan kita akan kejadian pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Yohanes adalah Injil yang sangat teologis karena melihat Yesus bukan dari bawah tetapi dari atas, saudara. Dan
perbedaan Injil Yohanes dengan Matius, Markus, Lukas, ketika saya merenungkan bagian firman ini, saya mengcompare terus apa uniknya, keunikan dari Injil Yohanes. Maka yang saya dapati salah satunya adalah, walaupun keempat Injil itu menekankan bahwa klimaks dari kisah Yesus adalah kematiannya dan juga kebangkitan yang akan kita rayakan hari Minggu nanti. Dan mereka menulis dengan pendahuluan yang panjang untuk mengantar kita untuk mengenal siapa yang akan disalib dan dibangkitkan ini. Dengan kata lain, identitas Yesus itu menentukan bagaimana Yesus itu dapat mencapai tujuannya nanti di puncak hidupannya, yaitu ketika dia disalib dan dibangkitkan itu. Namun ada hal-hal yang menarik yang dicatat hanya oleh Yohanes atau tidak dicatat oleh Yohanes tetapi dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Salah satunya misalnya pembaca ketika membaca kitab-kitab Matius, Markus, Lukas membaca berkali-kali Yesus memberitahukan tentang bagaimana anak manusia itu akan menderita, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan akan mati, saudara. Jadi ada pemberitahuan pertama, ada pemberitahuan kedua, ada pemberitahuan ketiga, bahkan pemberitahuan yang keempat tentang Yesus yang akan mati, saudara. Ada explicit statement apa yang akan terjadi dari mulut bibir Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Walaupun still the disciples didn't get it. Para murid tetap tidak nangkep waktu itu sungguh-sungguh kejadian. Tetapi di Injil Yohanes, saudara tidak mendapati nubuatan eksplisit, pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, keempat dari mulut bibir Yesus sendiri kepada murid-murid. Yang ada adalah cara lain Yesus mengatakan hal yang sama, tetapi secara lebih subtle, secara lebih implisit, saudara. Salah satu yang saya dapati dalam studi saya, maka adalah misalnya di beberapa ayat ini, saudara, ini hanya sampel saja. Bagaimana Yesus pasal 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Jadi metafor gembala yang dipakai, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat pasal 12 ayat 24 berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi metafor tentang dari biologis ya, dari botanical, bagaimana biji gandum itu harus mati, harus dikubur dalam tanah baru akhirnya bisa berbuah banyak. Dan yang terakhir misalnya di pasal 15 ayat 13 metafor tentang sahabat. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, ya ini seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Yesus adalah sahabat yang baik, yang mati bagi sahabat-sahabatnya. Saudara, ada banyak sesungguhnya, ini cuma sampel 3 saja. Metafor-metafor yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan para murid dan pembaca mula-mula maupun kita hari ini untuk momen yang tadi kita baca di teks pasal 19 ini. Bagaimana Yesus akan mati dan akan bangkit nanti. Tetapi saya kira, saya mau argue bahwa metafor rasanya yang paling kental, yang paling kuat dalam Injil Yohanes tentang apa artinya salib Kristus itu adalah metafor peninggian Yesus, saudara. Coba saudara consider beberapa ayat ini. Pasal 3 ayat 14 dan 15 berkata seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang, dan ini bicara soal konteks bilangan waktu itu. Saudara mungkin masih ingat ceritanya, ular tembaga yang membuat orang-orang Israel itu sakit. Tetapi Allah memerintahkan Musa untuk meninggikan itu. Yohanes memakai teks itu untuk mengatakan demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Lalu pasal 8 ayat 20 dan 28. Mari kita bacakan bergantian kalau boleh, saudara. Ayat 20 sebelah kiri saya dan kemudian ayat 28 sebelah kanan saya. 1, 2, 3. Saudara, kata-kata yang penting di sini yang terus diulang dalam Yohanes adalah soal saatku. Saatku sebelum tiba, nanti kemudian saatku telah tiba, sekarang aku akan memuliakan Bapa dan Bapa akan memuliakan aku, saudara. Mungkin saudara pernah mendengar itu juga dalam eksposisi saudara selama dalam Injil Yohanes ini. Tetapi kemudian ayat 28 dalam teks ini berkata, saatnya telah tiba sekarang ketika
engkau meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu siapa anak manusia itu, identitas Yesus, saudara. Satu lagi dari Yohanes pasal 12, saudara. Mari kita bacakan sekarang bersama-sama, atau mari kita bacakan bergantian. Saya akan bacakan ayat 32, saudara bacakan ayat 33, lalu bersama-sama ayat 34. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Jadi saudara, sekali lagi berkali-kali Yohanes memakai metafor bahwa Yesus mengatakan ketika anak manusia ditinggikan. Nah, beberapa orang berpikir, dan ada benarnya, itu mengacu kepada ketika Yesus itu bangkit, saudara. Ketika Yesus itu kemudian naik ke surga. Ada beberapa teks yang mengarah ke sana. Tetapi teks-teks yang tadi saya pilih, Yohanes pasal 3, Yohanes pasal 8, dan Yohanes 12. Jelas dalam konteksnya, Yesus sedang berbicara, dia ditinggikan dalam pengertian disalib, saudara. Jadi ini adalah peninggian Yesus secara literal, saudara. Jesus literally being lifted up. Lifted up dalam pengertian karena dia digantung di atas kayu salib. Dia berdiri hanging gitu. Digantung di tengah-tengah antara bumi dan surga dan langit, saudara. Dia ditinggikan, saudara. Tetapi tentu saja Yohanes tidak memakai metafor itu secara literal saja, Yesus ditinggikan, dia disalib. Dia juga ditinggikan dalam pengertian dia dimuliakan. Itu sebabnya kalau kita lanjutkan atau mundur di pasal 12 ini, kalau mundur ke ayat 23 dan 24, mari saudara bacakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji jantung tidak jatuh pada ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, itu kembali teks yang tadi kita baca ayat 24-nya. Tetapi sebelum ayat itu adalah ayat 23. Telah tiba saatnya, itu satu key term lagi dalam Injil Yohanes. Anak manusia dimuliakan. Jadi bagi Yohanes, Yesus ditinggikan yang artinya disalib. Itu sama dengan Yesus dimuliakan, saudara. Dan ini sebuah konsep yang menarik sekali. Dalam tradisi teologi dan teologi di STT Saat. Jadi saya belajar teologi, saya suka baca tradisi gereja dan bagaimana interpretasi tentang Kristus, saudara. Ada dua momen dalam hidup Yesus. Adalah momen descend and momen ascend. Descend, momen turunnya Yesus Kristus, anak Allah. Dan kemudian ascend, momen naiknya Yesus. Jadi misalnya seorang teolog besar Karl Barth mengatakan the humiliation of the Son of God and the exaltation of the Son of Man. Ada momen di mana anak Allah tadinya ada di surga bersama-sama dengan Bapa, kemudian mulai turun, mulai descend dalam inkarnasinya pertama-tama, dalam palungan. Dan kemudian kita baca di Filipi 2 bagaimana dia taat sampai mati bahkan di kayu salib. Seperti ada momen turunnya, dia direndahkan via dolorosa sampai akhirnya dia ke bawah sekali. Dan kemudian momen ascend adalah exaltation of the Son of Man. Terjadi tentu saja pertama-tama dalam kubur yang kosong ketika Yesus bangkit. Dan kemudian di dalam kenaikannya ke surga di mana dia naik menjadi imam besar yang agung dan juga raja yang memerintah. Dan nanti ketika dia datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi dunia. Dalam tradisi Kristen kebanyakan orang-orang melihat, para teolog melihat penyaliban Yesus. Itu sebagai momen turunnya Yesus. Momen dia di-humiliated. Momen dia dipermalukan. Dia direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi Injil Yohanes walaupun setuju dengan tradisi itu. Tetapi juga memperlihatkan bahwa di sisi yang lain ketika dia mati di kayu salib itu adalah kemuliaannya. Kemuliaan Yesus dengan kata lain bagi Yohanes tidak dimulai di kubur yang kosong hari Minggu nanti. Tetapi di Jumat yang agung itu. Itu sebabnya kita sebut Jumat ini bukan Black Friday. Walaupun it's black. But it's a good Friday. It's a great Friday. Bahasa Indonesia memakai kata bukan hanya Jumat yang baik. Tapi Jumat yang
agung, majestic Friday, great Friday. Itu sebabnya orang-orang Kristen itu memakai kadang-kadang perhiasan kalung yang sebenarnya dalam konteks waktu itu tidak dapat dimengerti, saudara. Itu adalah sarana, tools untuk menghukum orang-orang yang terhina, yang dihukum. Orang Romawi tidak boleh dihukum kayu salib. Tetapi kita hari ini memuliakan salib. Kita hari ini menyanyikan we lifted up Jesus on the cross. Kita hari ini melihat salib, memandang salib. Kita hari ini bernyanyi, mulialah salib itu. Karena sungguh dalam Injil Yohanes, Yesus itu adalah Raja yang sedang tersalib, saudara. Jadi saya percaya bahwa Yohanes mengajarkan bahwa the cross as coronation of Christ. Saudara, kita pasti mengenal kata ini, coronation, yang dari kata corona, saudara. COVID yang mengganggu hidup seluruh dunia dan mengganggu hidup kita juga tahun-tahun yang lalu, saudara. Tetapi kata coronation atau kata corona sesungguhnya adalah berasal dari asal kata yang sama dengan crown, dengan mahkota. Itu sebabnya kalau saudara lihat virus corona, saudara melihat itu dinamakan seperti itu karena memang gambar bentuknya seperti crown, saudara ya. Nah, salib adalah waktu Yesus itu ditinggikan, saudara, sebagai raja. Yang pertama, kita bisa melihat hal ini dari keseluruhan Injil Yohanes. Seperti yang saya katakan tadi, salib digambarkan sebagai konteksnya peninggian dan pemuliaan terhadap Yesus. Tetapi yang berikutnya juga dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain, betul bahwa Matius, Markus, dan Lukas juga mencatat bagaimana Yesus itu disalib dan ada kata-kata di atas itu mengatakan inilah raja orang Yahudi. Tetapi hanya Injil Yohanes lah yang memakai kata raja di teks yang tadi kita baca dan sebelumnya minggu lalu yang diberitakan itu sebanyak 12 kali, saudara. Sedangkan Markus hanya memakai kata raja 6 kali dan Matius dan Lukas hanya memakai kata raja 4 kali. Menarik sekali, saudara. Yohanes itu pengen menggambarkan Yesus sebagai seorang raja yang tersalib. Dan kita bertanya, kapan raja itu mulai memerintah? Kapan raja itu mulai dinobatkan menjadi raja? Diproklamirkan menjadi raja? Jawaban adalah ketika dia disalib ini. Ketika dia ditinggikan. Literally ditinggikan disalib. Tetapi juga ditinggikan secara teologis, figuratively. Ketika dia dimuliakan itu. Dia adalah raja. Dan yang terakhir, saudara, kita juga bisa melihat Yesus adalah raja karena elaborasi Yohanes terhadap teks yang tadi kita baca. Tadi kita baca bagaimana Pilatus menulis di plakat atas salib. Dan itu adalah kebiasaan waktu itu. Orang yang tersalib, orang yang dihukum mati. Kadang-kadang ditaruh di atas sana, kadang-kadang ditaruh di bawah sini digantung. Diberitahu apa dosanya, apa salahnya. Supaya seluruh orang lain yang melihat, publik mengetahuinya. Dan Yesus dikatakan sebagai Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Semua Injil menulis hal yang serupa. Tetapi hanya Yohanes yang mencatat bagaimana dielaborasi dengan detail bagaimana kata-kata itu dicatat dalam bahasa Ibrani atau beberapa terjemahan mengatakan Aramik, bahasa Latin dan juga bahasa Yunani dalam 3 bahasa. Hanya Yohanes yang mencatat detail itu dan hanya Yohanes juga yang melanjutkan komplain dari imam-imam kepala dan ahli Taurat yang mengatakan jangan tulis seperti itu tapi bilang dia mengatakan bahwa aku adalah raja. Tetapi Pilatus mengatakan what I have written, I have written. Apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Hanya Pilatus atau hanya Yohanes yang mencatat kisah ini. Jelas sekali menunjukkan betapa Yohanes ingin kita pembaca hari ini melihat Yesus sebagai raja yang tersalib. Saudara, jadi apa penyaliban Kristus, saudara? Sebelum kita ngomongin soal siapa Yesus yang tersalib dan apa hubungannya dengan kita, saya rindu di Jumat Agung ini, saudara. Kita berpikir dan bertanya dan berusaha menjawab apa efek dari salib kepada Yesus itu sendiri. Jadi sebelum kita bertanya dan berpikir dan merenungkan apa hubungan salib dengan saya, apa yang akan saya dapatkan, apa relevansinya. Mari kita bertanya bagaimana Yesus melihat salibnya itu sendiri. Apa yang event salib itu lakukan kepada diri Yesus. Dalam Injil Yohanes saya kira kita mendapati
Pertama-tama Yohanes pengen mengatakan bahwa ini adalah historical event. Ini adalah event yang sungguh-sungguh historis terjadi dalam sejarah. Ini bukan mitos, bukan sekedar khayalan dari Yohanes ataupun dongeng nenek-nenek tua, saudara. Ini juga adalah sebuah public event, sebuah event yang sifatnya public sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Ini juga adalah sebuah humiliating event tentu saja. Kita membaca bagaimana Yesus diolok-olok, prajurit-prajurit di bawah kaki salib itu membagi-bagikan pakaiannya. Tetapi saudara, dari atas Yohanes juga pengen menggambarkan, ini bukan sekedar historical event, ini juga providential sifatnya saudara. Ini scriptural saudara. Kalau kita baca teks yang tadi kita baca, kita mendapati hanya Yohanes lah yang mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama yang dikenakan. Dan ada terminologi yang dipakai berkali-kali, demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Ada 4 teks dalam perjanjian lama yang dipakai oleh Yohanes. Jadi Yesus sendiri tidak mengatakannya itu di bibirnya. Saudara, kita tahu bagaimana Yesus hanya mengatakan 7 perkataan salib dan 3-nya dicatat di sini. Tetapi Yohanes memberikan interpretasi atas apa yang terjadi, atas satu kisah, satu peristiwa. Lalu dia yang menyambungkan bahwa ini adalah mengenapi perjanjian lama. Jadi bagi Yohanes, walaupun satu sisi ini adalah historical event, bagi Pilatus mungkin adalah business as usual, tetapi sesungguhnya apa yang terjadi kepada Yesus dari Nazaret itu sifatnya providential, itu diatur oleh Tuhan. Itu menggenapi seluruh kitab suci seperti yang kita lihat dan kita baca tadi. Bukan hanya ini adalah public event yang bisa ditonton dan bisa dimengerti semua orang sepertinya ada seseorang yang mati karena dia mengklaim sebagai raja orang Yahudi. Tetapi dalam Injil Yohanes ini juga adalah sebuah theological event. Ini sifatnya revelational yang artinya penyataan. Salib Kristus itu menyatakan sesungguhnya siapa dia itu. Saudara. Oleh karena itu inilah sebuah theological event. Allah sedang memperkenalkan siapa dirinya di dalam putranya yang tunggal ketika ia disalib. Saudara. Dan yang terakhir, salib bukan hanya humiliating event, yaitu sebuah event di mana seseorang itu menderita dan mati. Dan respon kita adalah sepertinya ibah dan simpati, kasihan. Tapi tidak seperti itu. Yohanes pengen mengajar kita untuk melihat salib sebagai sebuah glorious event. Sebuah act of exaltation, peninggian dalam pengertian yang sesungguhnya. Di mana kita melihat Yesus sang Raja itu memerintah. Jadi Raja seperti apa Yesus itu yang tersalib? Ada 3 hal yang kita mau renungkan sama-sama. Yang pertama adalah dia adalah a sovereign and faithful king. Saudara. Tuhan Yesus adalah Raja yang berkuasa dan juga yang setia. Kalau kita baca narasi dari Injil Yohanes, kita mendapati betapa Yesus adalah Raja yang in control. Minggu lalu saudara mungkin mendengar teks yang kita baca ketika dia di hadapan Pilatus. Walaupun nampaknya dia itu terhukum, terpidana, teradili. Tapi Pilatuslah rasanya yang menjadi orang yang sepertinya inferior di hadapan Yesus. Dia bertanya, kadang-kadang Yesus tidak menjawab. Dia bertanya, Yesus membalikannya, engkau mengatakan demikian. Dia tidak mendapati Yesus itu bersalah dan dia pengen Yesus dibebaskan. Tapi dia tidak punya kuasa rasanya. Dan Yesus sendiri mengatakan, engkau punya kuasa hanya karena Bapakku memberikannya. Jika tidak, tidak. Yesus adalah digambarkan sebagai Raja yang berkuasa. Dan Raja yang faithful, yang setia. Dia mengenapi semua nubuat perjanjian lama seperti yang kita baca tadi. Kematiannya adalah sebuah ketaatan kepada Bapa seperti yang dikehendaki, seperti misi yang Allah memang inginkan dia lakukan. Dialah Raja yang demikian, saudara. Tadi digambarkan oleh Pilatus dia adalah raja orang Yahudi. Tapi fakta bahwa perkataan itu dituliskan dalam 3 bahasa yang berbeda, Ibrani, Yunani dan Latin, dan itu merupakan 3 bahasa yang sangat populer waktu itu, menunjukkan bahwa dia bukan hanya raja orang Yahudi, tapi raja yang universal. Karena dia adalah raja yang powerful, sovereign, dan faithful, yang taat. Yang kedua, saudara, Yesus juga adalah raja yang loving and caring. Saudara.
A loving and caring king. Saya pikir beberapa minggu yang lalu ketika Pak Jeffrey khotbah tentang Yohanes 17 kalau tidak salah, saudara mungkin mendengar he cares for us, betul, dalam doa-doanya. Bahkan ketika dia ditangkap di Getsemani, he cares for the disciples and us. Begitu juga ketika dia disalib. Kata pertama yang muncul dalam catatan Injil Yohanes ketika dia disalib, setelah pakaiannya dibagi-bagikan itu kepada para prajurit adalah dia bicara kepada Maria ibunya, ibu inilah anakmu. Dan kepada Yohanes, inilah ibumu. Yesus peduli, Yesus mengasihi ibunya dan juga murid yang dikasihinya. Dan saya setuju dengan banyak bapak gereja yang mengatakan walaupun betul secara sepintas itu bicara soal Maria dan Yohanes. Tetapi itu juga mewakili, menyimbolkan soal gereja. Karena dari mereka lah dan dari murid-murid yang lain kemudian menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Muncul gereja mula-mula. Jadi di atas kayu salib, Yesus memikirkan gerejanya sebab dia mati bagi gerejanya. Dia mati bagi kita. Dia adalah the loving and caring king, saudara. Dan yang terakhir, saudara. Yohanes juga menggambarkan Yesus sebagai a sacrificial and servant king. Raja yang menderita, yang menjadi pengorbanan bagi kita, yang berkorban bagi kita. Dan juga raja yang seperti hamba, yang melayani kita, yang mati bagi kita. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara bagaimana saudara menghabiskan waktu saudara dalam devosi saudara di masa-masa prapaskah. Tapi saya disibukkan dengan tenggelam dalam Injil, saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya membacanya lagi dan melihat keunikan dari masing-masing Injil. Dan saya kira itu adalah sebuah exercise spiritual yang baik untuk saudara lakukan di Jumat yang agung ini nanti setelah pulang ibadah mungkin. Ataupun di Sabtu yang sunyi besok menjelang Paskah. Kalau saudara bisa punya kesempatan untuk duduk dan membaca satu Injil secara habis from start to beginning. 28 pasal di Matius ataupun 21 pasal di Injil Yohanes misalnya. Saya pikir itu adalah sebuah hal yang baik sekali. Saudara akan mendapatkan sense yang berbeda ketika saudara duduk dan melihat film itu diputar. Narasi itu dipermainkan begitu rupa dalam in one sitting ketika saudara duduk, saudara ya. Berbeda kalau saudara sekedar mendengar di sana, di situ dikit random dan dalam masa yang panjang, saudara. Saudara, kalau saudara mendapati kisah-kisah terakhir di Jumat Agung, saudara akan melihat bahwa ada perbedaan soal waktu kapan Yesus disalib antara Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas dan Injil Yohanes. Keduanya sama-sama mengatakan, mengajarkan bahwa Yesus mati di hari Jumat. Itu sebabnya kita memperingati hari ini Jumat yang Agung. Karena besoknya adalah hari persiapan untuk Paskah. Itu sebabnya teks tadi kita juga mengatakan para imam kepala meminta supaya yang disalib itu supaya cepat mati. Dipatahkan kakinya seperti tradisi waktu itu. Karena tidak boleh untuk meninggalkan pekerjaan dalam tanda kutip. Orang yang tergantung dalam kayu salib karena itu terkutuk di hari Sabat yang kudus itu. Jadi semuanya baik Sinoptik maupun Yohanes menggambarkan Yesus mati di hari Jumat. Tetapi Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas menggambarkan bahwa Yesus mati di hari Passover ketika orang-orang Israel itu merayakan Paskah. Saudara. Jumat itu juga bertepatan dengan hari perayaan Paskah, hari pertama perayaan Paskah. Kalau saudara baca Injil Yohanes, saudara mendapati dalam beberapa teks yang saya tidak punya waktu untuk mengajak saudara membacanya, saudara mendapati rasanya Yohanes mengatakan Yesus mati di Jumat betul, tetapi Paskahnya itu jatuh di hari Sabtu, di hari Sabat. Jadi kematian Yesus adalah kematian sebelum hari Paskah. Jadi hari persiapan yang dimaksud yang tadi kita baca bukan hanya hari persiapan untuk Sabat, tetapi juga hari persiapan untuk Sabat yang khusus. Karena Sabat waktu itu menurut Yohanes jatuhnya yaitu di hari Sabtu. Kita tidak punya waktu dan bukan di sini tempatnya untuk berusaha merekonsiliasi pandangan antara Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes. Tapi poin Yohanes adalah
Tidak mungkin baginya Yesus itu mati sebelum hari Paskah. Mengapa? Sebab dia adalah anak domba Paskah yang tersembelih itu. Bukankah itu yang dikatakan ya di Yohanes pasal 1? Setelah memperkenalkan Yesus dan Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus mengatakan, "This is the Lamb of God who take away the sins of the world." Inilah anak domba Allah yang mengambil dosa seluruh dunia, saudara. Hanya di Injil Yohanes lah Yesus digambarkan disebut sebagai anak domba Allah. Tidak ada dalam Matius, Markus, Lukas. Anak domba Allah adalah Yesus itu sendiri menurut Yohanes. Dan dia mati sebelum Paskah itu, saudara. Dalam tradisi orang-orang Yahudi di masa-masa waktu itu, Paskah itu dimulai di hari malam tanggal jam 6 gitu. Harinya orang Yahudi itu kalau misalnya hari ini hari Jumat, maka Paskah menurut Yohanes besok, maka akan dimulai nanti jam 6, saudara. Jam 6 mulai masuk hari baru dan itu adalah hari Paskah. Sebelum hari raya Paskah, maka dalam bait Allah biasanya domba-domba itu disembelih sebelum itu. Kapan mereka disembelih? Biasanya di tengah hari, di jam 12. Kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nanti jam 12 ada domba-domba yang disembelih supaya malamnya mereka makan Paskah. Perjamuan Paskah itu. Bagi Yohanes, Yesus adalah anak domba yang tersembelih itu. Dia mati sebagai anak domba Paskah. Itu sebabnya tadi kita baca juga ketika Yesus mengatakan aku haus, prajurit-prajurit itu mengambil spon, bejana anggur asam, dan kemudian yang telah dicelupkan dalam anggur asam lalu dikenakannya pada bunga karang yang disematkan pada sebatang hisop, saudara. Saudara, hanya Yohanes yang menulis bagaimana Yesus diberi makan dengan cara apa itu, saudara. Dan hisop di sini mengacu kepada sarana yang juga orang-orang Israel ketika makan perjamuan Paskah itu beribu-ribu tahun yang lalu itu menorehkannya di alas-alas pintu mereka, darah anak domba yang tersembelih itu dan memakai hisop untuk mengoleskannya, saudara. Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang berkorban. Dia adalah anak domba Allah yang tersembelih bagi kita. Dia adalah raja yang melayani kita. Mari kita tinggikan dia. Saudara, apa aplikasi? Apa hubungannya sekarang dengan kita? Saudara, saya menulis dengan tanda tanya dan tanda kutip. Karena saya bergumul keras, apakah ada aplikasi buat kita, saudara? Apa untungnya ini buat kita? Rasanya tidak tepat untuk menanyakan pertanyaan itu di hari Jumat Agung. It's all about Jesus. Oleh karena itu aplikasinya dalam tanda kutip adalah juga seperti demikian. Pertama-tama ketika kita melihat Yesus yang ditinggikan, maka yang harus kita lakukan adalah believe in the King Jesus only. Kalau ada di antara saudara hari ini yang mungkin baru pertama kali ke gereja, yang belum pernah mendengar siapa Yesus dan apa yang telah dilakukannya, bahwa dia adalah raja yang mati bagi kita. Saya mengajak mengundang saudara untuk percaya kepada dia. Percaya kepada dia saja. Kalau ada di antara saudara juga yang mungkin sudah lama ke gereja, tapi saudara belum pernah sekalipun berkata dalam hatimu, "Oh King Jesus, be my King." Jadilah rajaku, jadilah Tuhanku, masuklah dalam hati dan hidupku. Maka saudara perlu percaya kepada dia. Yang kedua, saudara, tidak ada lain, tidak ada bukan. Ketika kita mendengar Yesus yang ditinggikan, dimuliakan di salib, maka yang kita perlu lakukan hanyalah menyembah dia, bersyukur kepada dia dan memuji dia. Let worship the King of Love, yang loving and caring for us itu. Mari kita menyembah dia. Mari kita menyembah dia dengan segenap hidup kita, dengan seluruh hati, pikiran dan kekuatan kita. Dan yang terakhir, saudara, mari kita mengikuti the servant king itu. Let's us follow the servant king. Kalau Yesus sudah mati bagi kita dan kita menyembah dia, kita memuji dia, mari kita juga mati bagi dosa kita dan mari kita mati bagi sesama kita.
Mari kita mengikuti jalan salib seperti Yesus sudah lakukan pertama-tama dan terlebih dahulu. Mari kita mengikuti dia kemanapun dia pergi. Karena sungguh dia adalah Raja yang tersalib bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau Raja kami mau datang dan mati bagi kami. Tuhan, dengan penglihatan mata jasmani kami melihat Yesus yang tersalib, yang dihinakan, yang diolok-olok, yang tergantung tak berdaya. Tapi tolong Tuhan tolong kami melihat sebagaimana Injil Yohanes melihatnya. Bahwa Yesus yang tersalib itu sesungguhnya adalah Allah yang powerful, yang sovereign, yang faithful dalam kitab suci. Dia sedang menggenapi semua yang tertulis akan tentang dirinya di perjanjian lama. Dia sedang memerintah di atas kayu salibnya itu. Oh Tuhan, tobatkanlah imajinasi kami. Tolonglah supaya kami boleh melihat dari atas, melihat sesuai dengan kitab suci-Mu. Sesungguhnya dia Allah yang tidak perlu dikasihani dan diibah-ibahkan. Tetapi sebaliknya dia mengasihi kami. Bahkan di atas kayu salibnya itu. Dia peduli dengan kami. Tuhan terima kasih. Tuhan tolong kami untuk melihat bahwa Raja kami yang tersalib sedang ditinggikan. Ditinggikan oleh Engkau ya Bapa. Dan hari ini kami sebagai umat-Mu di seluruh dunia, di sepanjang zaman dan abad, meninggikan Engkau Tuhan Yesus yang tersalib bagi kami. Kami rindu, kami meninggikan, memuliakan Engkau juga di hati kami, di hidup kami. Kami rindu menjadi pengikut Kristus yang setia. Yang terus menyembah Engkau ya Tuhan senantiasa. Dan bahkan menjadi anak-anak Tuhan yang rela mati bagi sesama kami. Mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau dalam hati dan hidup kami. Dalam mulut, bibir dan pikiran kami. Terpujilah Engkau yang tersalib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyembah Engkau.